warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Semoga kita semua selalu diberi limpahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran kelima. Hari ini kita akan belajar 3 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, kemudian ada PPKN, dan ada matematika. Nah, tujuan mempelajari materi hari ini anak-anak adalah yang pertama, siswa dapat menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang sesuai yang berkaitan dengan perubahan wujud. Yang ketiga, siswa dapat membuat daftar tugas individu berkaitan dengan perannya di sekolah dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konversi berat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan benda yang dipegang oleh Bu Guru. Nah, ini dinamakan kapur barus. Ini kapur barus yang khusus untuk toilet atau kamar mandi. Nah, ini yang satu berwarna putih, yang satu berwarna pink. Nah, ini anak-anak awalnya ukurannya sama. Ini ukurannya sama dengan ini, namun ini ibu keluarkan dari bungkus dan ibu diamkan di toilet selama 1 minggu. Nah, kalau yang ini baru ibu buka bungkusnya tadi. Nah, ini jadi baru. Nah, ini sudah diletakkan di luar ruangan selama 1 minggu. Nah, mengapa itu bisa terjadi anak-anak? Mengapa benda yang padat ini bisa menyusut? Nah, sebelum kita cari tahu, coba anak-anak perhatikan dulu wacana berikut ini. Nah, di situ ada urutan cerita yang belum urut. Ada 5 paragraf. Nah, di situ belum urut anak-anak. Nah, sekarang coba kita urutkan bersama-sama. Di situ sudah ada nomor 1. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, kira-kira yang kedua, urutan yang kedua apa ya anak-anak? Karena di sini yang pertama kalimat terakhirnya apakah kegunaan kapur barus? Nah, nanti jadi urutan yang kedua itu berhubungan dengan kegunaan kapur barus anak-anak. Nah, yang kedua adalah kapur barus digunakan. Nah, ini adalah kegunaannya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Nah, itu untuk urutan yang nomor 2 anak-anak. Nah, sekarang kita cari tahu urutan yang ketiga. Nah, apakah kalimat yang pertama kapur barus lama-kelamaan mengecil, atau peristiwa menyublim, atau apa yang terjadi pada kapur barus anak-anak? Nah, yang kedua tadi kan diletakkan di lemari atau di kamar mandi. Nah, yang ketiga itu nanti urutannya apa yang terjadi pada kapur barus. Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Nah, apa yang terjadi? Berarti nanti nomor 4, urutan nomor 4 yang terjadi pada kapur barus setelah diletakkan di tempat terbuka. Nah, yang keempat adalah kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas dan disebut dengan menyublim. Nah, itu nomor 4. Sekarang yang terakhir adalah peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, apakah anak-anak sudah paham apa itu yang disebut dengan menyublim?
Nah, menyublim adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya peningkatan suhu yang dialami benda tersebut. Ini adalah contoh peristiwa menyublim yang lain anak-anak. Selain yang sudah Ibu jelaskan tadi, nomor 1, kapur barus disimpan yang... Nah, inilah tadi. Nah, sekarang ini ada contoh peristiwa menyublim yang lain anak-anak. Selain nomor 1 yang tadi, kapur barus yang disimpan di lemari lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, ada pengharum mobil yang berubah menjadi uap, yang awalnya padat berubah menjadi uap dan lama-kelamaan juga akan habis. Yang ketiga, ada dry ice yang dibiarkan menjadi gas dan habis. Nah, itu adalah contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak tahu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Kalau tadi kita sudah mempelajari benda padat menjadi gas, nah sekarang kita akan mempelajari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut dengan menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim anak-anak, maka kita akan melihat embun pagi di musim yang dingin. Nah, embun tersebut berbentuk beku. Embun beku tersebut menjadi kristal es yang menempel pada tanaman. Nah, ini bisa disebut dengan salju anak-anak. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi ini merupakan perubahan alami di sekitar kita. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang wajib kita syukuri anak-anak. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang coba anak-anak pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Yang pertama ada mencair. Apakah anak-anak masih ingat apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Nah, ini contohnya ketika kita makan es krim anak-anak. Es krim yang awalnya padat bisa berubah menjadi cair. Nah, ini dinamakan mencair. Sekarang membeku. Membeku adalah perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, ini saat bisa kita lihat saat kita membuat es batu. Kita masukkan air ke dalam plastik, kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam freezer. Nah, ini dinamakan proses membeku. Kemudian ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Kemudian yang keempat mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, yang terakhir ada menyublim yang sudah kita pelajari tadi anak-anak. Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, ini contohnya tadi kapur barus. Kemudian dry ice. Coba sekarang kita pahami peran anggota kelompok. Nah, dalam kegiatan kelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Masing-masing anggota kelompok memiliki tugas. Tujuan dari pembagian peran tersebut adalah supaya tugas cepat terselesaikan anak-anak. Kegiatan kelompok akan terlaksana dengan baik apabila setiap anggota kelompok melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Nah, pernahkah kalian berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Nah, coba perhatikan nama kegiatan dan pembagian tugas berikut ini. Contoh peran anggota kelompok. Nah, nama kegiatannya ada kerja bakti. Anak-anak pasti pernah ya kerja bakti di sekolah. Nah, ini pembagian tugasnya. Di sini contohnya teman satu kelas yang sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, tugas per kelompoknya di sini tertulis anak-anak. Yang pertama, kelompok pertama bertugas untuk menata dan mengatur bangku sebelum dan sesudah kerja bakti. Untuk kelompok kedua, bertugas menyapu dan mengepel ruang kelas. Yang kelompok ketiga bertugas untuk mengelap kaca, jendela, dan figura-figura yang ada di dalam kelas. Nah, yang keempat, kelompok 4 bertugas membersihkan taman depan kelas. Kelompok 5 bertugas untuk memungut, mengumpulkan sampah, dan membuangnya pada tempat pembuangan sampah sementara. Nah, itu adalah contoh pembagian peran dalam kerja bakti anak-anak. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh soal anak-anak. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Nah, es kering tadi adalah
Nama lainnya dry ice tadi yang sudah ibu jelaskan. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es akan mengecil dan menghilang. Nah, ketika ditimbang, es kering tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, ini tadi peristiwa menyublim anak-anak. Awalnya Ayah Siti membeli 1 kg es krim. Nah, sekarang kita tulis dulu. Mula-mula es kering sebanyak 1 kg. 1 kg. Nah, kemudian lama-lama mengecil dan tersisa 400 gram. Berarti dikurangi 400 gram. Nah, yang ditanyakan berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas. Nah, sekarang kalau ditanyakan gram, maka kilogram ini harus diubah menjadi gram dulu anak-anak. Nah, masih ingat 1 kilogram itu berapa gram? Iya, betul, 1000 gram. 1000 gram, kemudian dikurangi dengan 400 gram. Nah, 1000 dikurangi 400 berapa anak-anak? Jawabannya 600 gram. Nah, sekarang ke contoh soal nomor 2. Berat seluruh pakaian Iwan setelah dicuci 2 kg lebih 250 gram. Berapa gram berat pakaian Iwan? Nah, jadi kita tulis dulu tadi berat pakaian Iwan berapa? 2 kg lebih 250 gram. Lebih berarti ditambah ya anak-anak. Nah, ditambah 250 gram. Nah, yang ditanyakan berapa gram? Nah, jadi ini kilogramnya kita ubah dulu menjadi gram. Nah, kalau 1 kilogram sama dengan 1000 gram, maka 2 kilo sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 2000 gram. Nah, sekarang kalau ini sudah gram, tinggal kita tambahkan. Jadi 2000 ditambah 2250 sama dengan 2250 gram. Sekarang ibu punya soal yang ketiga. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Nah, di sini ada satuan gramnya anak-anak. Yang di bagian kanan ada satuan kilogram dan gramnya. Nah, coba sekarang kita pasangkan. 3230 gram itu sama dengan berapa anak-anak? 3 kilo lebih berapa? Nah, karena 3 kilo ini sama semua. Nah, 3 kilo itu sama dengan 3000 gram. Nah, berarti di sini kita tulis dulu 3000 ditambah 23. Nah, sama dengan 3023. Untuk yang kedua, 3 kilo tadi 3000 gram, kita ubah dulu menjadi gram semua, ditambah dengan 2 gram. Nah, 3000 ditambah 2 sama dengan 3002. Sekarang yang ketiga, 3 kilo 320 gram. Nah, ini 3000 ditambah dengan 320. 3320. Nah, jadi kita ubah menjadi gram semuanya anak-anak. 3 kilo 3000 ditambah 203. Nah, ini karena sudah gram, kita tinggal tulis saja 3000 ditambah 203, 3203. Sekarang yang terakhir, 3000 ditambah 230 sama dengan 3230. Nah, ini angkanya hampir mirip ya anak-anak. Nah, sekarang coba kita pasangkan 3230 gram. Nah, yang mana 3320? 3230. Nah, yang paling bawah. Berarti ini kita tarik ke bawah, kita beri panah. Nah, yang kedua 3023. 3023. Nah, sama yang ini. Nah, kita tarik panah. Yang ketiga
3.203. Nah, ini. Nah, sekarang yang keempat 3.002. Nah, ini yang kedua. Tarik panah. Kemudian yang terakhir 3.320. Nah, ini yang. Nah, jadi sebelum kita memasangkan, kita ubah dulu yang bagian kanan menjadi satuan gram. Jadi nanti mudah tinggal memasangkan saja seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa materi yang kita pelajari hari ini anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami dan semoga materi yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.